Baik, alhamdulillah Ustadz Hatta sudah terhubung dengan kita. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada Ustadz Hatta Syamsuddin untuk menyampaikan tausiahnya bagaimana menyambut Ramadan hingga Idul Fitri nanti dalam masa-masa pandemi Corona seperti ini. Waktu sepenuhnya kami persilakan kepada Ustadz Hatta. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalam alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Para pemirsa Cendekia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kajian online dalam rangka tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, mempersiapkan diri kita untuk memasuki dan mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada para penerus risalahnya hingga akhir nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ikhwan sekalian, jadi Ramadan mau tidak mau, suka tidak suka, sudah ada di hadapan. Barangkali yang dulu kita tunggu-tunggu, kita hitung mundur, dan kali ini kita sudah berada di benar-benar di hadapannya. Dan Ramadan itu disifati dengan ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang terbatas. Hari-hari yang singkat, cepat sekali. Jadi kalau kita berikan dua kata yang mewakilinya, Ramadan sebentar lagi, dan Ramadan juga akan sebentar sekali. Maka perlu bagi kita memang untuk mengetahui medannya. Sebagaimana kalau kita ingin menyelesaikan satu perjalanan, satu travel, kita bisa menggunakan aplikasi Google Map ya, dan lainnya untuk apa? Untuk mengetahui nanti kira-kira dalam perjalanan ada apa saja. Ada hal-hal apa saja yang bisa menjadikan kita sukses dan lancar dalam menjalani perjalanan tersebut. Maka demikian pula kajian ini insya Allah dalam rangka untuk kita memastikan kita bisa memasuki dan menjalani Ramadan dengan sukses. Tentu di tengah kondisi yang hari ini kita alami. Di tengah ancaman penyebaran wabah COVID-19 yang hari demi hari kita ikuti perkembangannya dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk kemudian segera menghilang. Walaupun tentu kita tetap harus optimis, berdoa, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Subhanahu wa taala mampu menghilangkan wabah ini dari arah yang tidak kita sangka-sangka dengan waktu yang cepat juga. Jadi kita juga tetap harus menguatkan tadarruk kita, kehusukan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan di tengah penyebaran wabah corona ini, kita harus tetap optimis karena Ramadan itu memang senantiasa datang di waktu yang tepat. Bukan hanya kali ini saja, Ramadan datang ketika kaum muslimin mendapatkan ujian. Pada masa-masa dahulu juga kita masih ingat banyak sekali perjalanan sejarah menunjukkan masa-masa krisis dilewati kaum muslimin dalam bulan Ramadan. Adanya jihad fisabilillah, ada peperangan, konflik dijalani kaum muslimin pada bulan Ramadan, dan justru malah dengan adanya semangat Ramadan itu sebagian besar perjalanan sejarah menunjukkan Ramadan membawa kemenangan kepada kaum muslim. Maka ini yang harus kita tangkap di awal. Ketika Ramadan dalam kondisi kita mungkin ada kesedihan, ada kebingungan, ada kegalauan terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan ekonomi kita, maka kita ingat dalam perjalanan sejarah, Ramadan selalu menginspirasi kemenangan, selalu menginspirasi kekuatan kaum muslimin. Tinggal bagaimana bisa nggak kita mengulangi yang ada dalam sejarah. Mengulangi Ramadan yang ada dalam sejarah. Ini menarik karena Dr. Syekh Yusuf Qaradawi, beliau pernah membuat satu renungan. Kenapa kaum muslimin pada waktu dahulu
ketika Ramadan itu banyak membawa kemenangan. Jadi mulai perang Badar, ya, Fathu Makkah, dan di negeri kita sendiri, Ramadan juga membawa inspirasi para founding fathers negeri ini untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan pada 9 Ramadan. Maka Dr. Sukardawi ketika merenungi hal ini, kenapa dulu Ramadan melahirkan kemenangan dan hari-hari ini atau tahun-tahun terakhir ini Ramadan ada dan terus dijalani kaum muslimin, tapi kaum muslimin masih dalam kondisi terpuruk, banyak terzolimi di sana sini. Lalu beliau menyebutkan satu renungan, ini semua karena Ramadan hari ini diisi oleh kaum muslimin sebagian besar hanya dengan 2 kegiatan saja. Yang pertama adalah siang hari menjadi ajang malas-malasan dan malam hari menjadi ajang kenyang-kenyangan. Jadi sesuatu yang sederhana ketika sejak awal bagi kita Ramadan, siang hari dijalani dengan semangat tidak produktif, bermalas-malasan, dan kemudian malam hari semangatnya adalah menikmati kondisi boleh makan, kondisi boleh minum, kondisi bebas tanpa menahan apapun, maka ketika Ramadan dijalani dengan 2 bentuk seperti ini, maka tentu akan berlalu begitu cepat dan tidak melahirkan kemenangan-kemenangan. Jadi ini juga menjadi satu renungan bagi kita, bagaimana kita bisa menjalani Ramadan ini menjadi momentum yang bisa melahirkan kemenangan-kemenangan, baik secara pribadi, lebih-lebih bagi kaum muslimin secara umum. Jadi Ramadan itu kita harus menjadikan sebagai momentum untuk merubah diri kita, untuk menjadi lebih baik, dan lebih-lebih lagi ketika Allah izinkan untuk mendapatkan kebaikan secara komunal, bukan hanya diri pribadi tapi juga masyarakat. Nah, pemirsa sekalian, Ramadan itu identik dengan kegembiraan. Kapanpun itu, walaupun di tengah wabah sekalipun, kita harus tetap bergembira dengan hadirnya Ramadan. Karena Ramadan adalah syiar di dalam agama ini, di mana kita diminta untuk mengagungkannya, memeriahkannya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 32 misalnya disebutkan, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka adalah bukti ada ketakwaan di dalam hati. Jadi Ramadan itu adalah syiar. Dalam agama ini sebagai syiar, sehingga kita menyambutnya bergembira, itu bukti ketakwaan dalam diri kita. Kalau kita menyambutnya biasa-biasa saja, dan naudzubillah apalagi menyambutnya sebagai sebuah rutinitas yang memberatkan, jangan-jangan karena ada kemunafikan dalam diri kita, dan naudzubillah summa naudzubillah. Maka Ramadan itu harus bergembira, menyambutnya bergembira, dan alasan kita untuk bergembira dengan hadirnya Ramadan terlalu banyak untuk disebutkan. Meskipun bisalah kita mengingat kembali bagaimana Ramadan itu adalah momentum detoksifikasi tahunan dosa-dosa kita. Di dalam hadis, ketika Ramadan tiba saja disebutkan, Ramadan ila Ramadan, mukaffirat lidunub ida ujtuniba al-kabair. Dari Ramadan 1 menuju Ramadan berikutnya, berarti datangnya Ramadan itu adalah momentum untuk membersihkan dosa-dosa kecil kita. Ya, lebih-lebih ketika kita menghindari dosa-dosa besar, maka berarti dosa kecil benar-benar akan efektif. Racun dosa kecil akan didetoks, dikeluarkan dari tubuh kita. Siapa sih di antara kita yang tidak bisa lepas dari dosa kecil? Barangkali dosa yang tidak kita sengaja, tidak kita sadari, ataupun dosa yang mungkin kita remehkan. Nah, jadi alasan kita untuk bergembira banyak. Salah satunya ini detoksifikasi tahunan. Kemudian juga alasan kita bergembira adalah karena ini bulan di mana semua orang dimotivasi untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, yang menggoda manusia itu di lockdown. Ya. Dunia setan, kita ingat dalam hadis, tuftahu fi abwabul jannah, wa tughlagu fihi abwabun nar, ya. Kemudian wa tusaffadu bihi syayatin, yaitu bagaimana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dengan berbagai macam makna, setan-setan dibelenggu, tapi ini bisa kita istilahkan adalah saatnya gantian setan yang lockdown dari menggoda manusia.
Karena apa? Yang ada pada bulan Ramadan justru para penyeru kebaikan memotivasi. Yaitu kita dimotivasi, ya bagil khair absir, wahai para pencari kebaikan, kabar gembira. Maka kita lihat secara umum bulan Ramadan banyak orang-orang berbondong-bondong bersemangat melakukan kebaikan. Maka ini harusnya membuat kita gembira. Barangkali di bulan-bulan yang lain kita melakukan satu kebaikan tapi mungkin sedikit orangnya, maka di bulan Ramadan maka akan banyak yang melakukan. Walaupun tentu kita tahu ya, hari ini agak berbeda, atau Ramadan kali ini mungkin agak berbeda. Dari para ulama kita, dari edaran Kemenak, dari MUI, dari tokoh dari Muhammadiyah, dari NU, semuanya sudah mengingatkan kaum muslimin bagaimana Ramadan ini tetap kita berhati-hati dalam menjaga dan mencegah penyebaran COVID-19, sehingga mungkin ada beberapa hal, kegiatan, syiar, dan ibadah Ramadan yang berbeda dan tidak sebagaimana biasanya. Dan kita tahu itu, tapi jangan sampai ini menjadikan kita tidak bersemangat dalam berbuat kebaikan. Ramadan itu harus bergembira, alasannya banyak. Nah, apalagi juga Ramadan sendiri disifati di dalam hadis, orang yang berpuasa itu dikatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Jadi orang berpuasa harus gembira. Dikatakan gembira setiap hari, yaitu farhah inda fitrihi, ketika berbuka. Jadi berbuka puasa setiap hari itu diakui sebagai kegembiraan. Di dalam hadis, bagi wajar. Apalagi berbuka di akhir bulan, yaitu yang kita sebut dengan Idul Fitri atau Lebaran, pasti juga gembira. Jadi gembira harian, dan ada gembira bulanan, dan lebih-lebih lagi gembira yang abadi, yaitu inda liqa'i rabbih, ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala juga bergembira dengan Ramadan. Jadi, ikhwan dan akhwat sekalian, maka tidak ada alasan untuk kita tidak memupuk dan menjaga kegembiraan kita di bulan Ramadan, meskipun dengan kondisi keterbatasan karena adanya penyebaran COVID-19. Dan orang berpuasa itu memang harus melahirkan sifat optimis. Kalau orang tidak optimis, dia tidak akan mau menjalankan puasanya. Orang berpuasa itu orang optimis, setidaknya kenapa kita mau bersusah-susah puasa, kenapa kita dalam kondisi melakukan pekerjaan yang berat, aktivitas yang berat, tetap berpuasa, itu setidaknya karena kita optimis bahwa pasti, atau kita merasa bahwa ini akan ada ujungnya. Yaitu kapan? Ketika maghrib tiba. Jadi ini sesuatu yang menjadi modal. Kenapa orang mau berpuasa? Sesungguhnya sederhana jawabannya. Karena dia optimis maghrib akan tiba. Tentu selain dengan motivasi-motivasi lain. Ya. Tapi orang tidak akan mau berpuasa ketika tidak ada kepastian tentang jarak waktu selesainya ini. Nah, ini yang harus kita sadari di dalam keseharian kita. Ketika ada penyebaran COVID-19 ini, mari kita juga punya optimisme yang sama. Bahwa akan ada waktunya ini berakhir, dan kita kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik dari yang saat ini ada. Di Ramadan, mari kita isi dengan kegembiraan, dan yang perlu menjadi catatan, bahwa tetap saja ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Dalam arti di tengah kondisi krisis wabah seperti ini, kalau biasanya Ramadan itu dibagi 3 ya, jenis kegiatan yang kita jalani dalam Ramadan ini. Yang pertama adalah yang bersifat inti ibadah Ramadan. Yang bersifat inti ibadah Ramadan itu misalnya tentu puasa kita, kemudian tarawih kita, kemudian tilawah kita. Dan yang berikutnya ada namanya kegiatan syiar dan tradisi ketika Ramadan. Ini kegiatan yang baik ya, tetapi dia tidak seperti inti ibadah Ramadan. Syiar tradisi. Kalau dalam kondisi biasa kita ingat bagaimana orang berlomba-lomba membuat kegiatan ketika Ramadan di masjid maupun di luar masjid. Ceramah Ramadan misalnya dari mulai subuh, duhur ya sampai maghrib. Sampai habis tarawih juga masih ada. Kemudian ada juga berbuka puasa, ada sahur bersama bahkan buka puasa. Maka ini namanya syiar dan tradisi yang baik-baik saja, tapi ada dalam prioritas kedua. Dia bukan inti ibadah Ramadan. Dia adalah syiar dan tradisi. Termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat yang begitu bersemangat ketika Ramadan tiba.
Nah, sayangnya ada jenis kegiatan ketiga yang ada ketika Ramadan dalam kondisi biasa. Apa itu? Yaitu kegiatan yang bersifat festivalisasi dan komersialisasi Ramadan. Nah, ini yang mengganggu kita selama ini. Karena dia sama sekali tidak berhubungan dengan Ramadan, tapi bisa jadi menghabiskan waktu kita dalam Ramadan menjadi lebih cepat. Apa itu? Misalnya dunia hiburan, ya, media televisi, industri perbelanjaan. Banyak hal yang memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk meraih rating atau keuntungan yang sebesar-besarnya, maka Ramadan kita dibuat hiruk pikuk dengan segala komersialisasinya, festivalisasinya. Nah, ini saat ini ketika wabah ada kekhawatiran tentang penyebaran wabah COVID-19, maka Ramadan kali ini ya setidaknya kegiatan yang ketiga ini akan dikurangi atau akan tidak banyak kita jumpai. Tidak akan banyak terlalu meriah-meriah yang kemudian bisa menghabiskan konsentrasi kita di dalam Ramadan ini. Maka ini hikmahnya, walaupun juga banyak kegiatan syiar yang terkurangi. Tapi sekali lagi, Ramadan di tengah kondisi saat ini berarti setidaknya menjadikan kita lebih fokus pada kegiatan-kegiatan utama ibadah Ramadan. Itu yang harus kita syukuri setidaknya. Karena seorang muslim harus bersyukur dalam kondisi apapun. Ya, ajaban diambil mukmin bahwa urusan orang beriman selalu menakjubkan. Dan ketika mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Ketika mendapatkan hal yang dia kurang sukai, dia bersabar. Maka ternyata hikmahnya apa? Hikmahnya adalah setidaknya hiruk pikuk kemeriahan Ramadan yang tidak berhubungan sama sekali dengan puasa, mungkin bisa lebih kita hindari sehingga kita fokus pada ibadahnya saja. Saya pernah mendengar bagaimana ada talk show radio, judulnya adalah tips pacaran khusyuk saat Ramadan. Jadi ini contoh ya bagaimana komersialisasi, festivalisasi Ramadan. Dan itu terjadi. Maka hari ini semoga yang itu seperti itu tidak terjadi. Nah, kegembiraan kita mari kita jaga dengan kegembiraan yang tadi yang berdasar. Sekarang ini orang benar-benar kita diuji. Gembira kita diuji. Apakah benar-benar karena janji-janji pahala dan janji-janji digugurkan dosa-dosa, atau pahala kita hanya karena kemeriahan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau seandainya kita gembira hanya karena kemeriahan Ramadan yang ada, segala macam hiburan, tetek bengek Ramadan, maka hari ini kegembiraan itu mungkin tidak ada. Yang harus kita pastikan, kegembiraan kita terkait dengan ibadahnya. Kegembiraan kita terkait dengan peluang mendapatkan pahala berlipat-lipat. Kegembiraan kita terkait dengan peluang menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kegembiraan itu masih ada. Kegembiraan itu masih ada meskipun di tengah kondisi yang hari ini kita hadapi. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuman masalahnya setiap ibadah itu kan punya dua kemungkinan. Semua ibadah itu punya dua kemungkinan, yaitu apa? Apakah kita sukses atau kita gagal. Nah, sehingga kegembiraan kita tidak akan lama-lama kalau kita tidak bisa memastikan bahwa Ramadan ini kita harus sukses. Orang bersolat saja dia punya kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Kekhusyukan di dalam sholat bagi orang beriman, ya itu salah satu yang disebut dengan indikasi kesuksesan. Jadi orang yang sholat sukses kalau dia khusyuk dalam sholatnya. Tapi ada orang yang sholat yang gagal, dan ini kita sama-sama tahu, hafal ayatnya. Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, sama. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Jadi kemungkinan orang sholat dia bisa sukses dan dia bisa gagal. Begitu pula Ramadan. Ramadan bisa sukses kita dan kesuksesannya luar biasa. Kita diingatkan dengan motivasi sukses. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan kondisi beriman, mengimani bahwa ini sesuatu yang kewajiban,
wahtisaban, dan mengharap pahala optimal dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ihtisaban itu puasa sambil optimis, ya. Orang berpuasa dengan dia optimis bahwa puasa ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Jadi orang berpuasa itu dia harus optimis. Ihtisaban itu optimis, mengharap pahala. Nah, ini kalau orang puasa sukses. Tetapi kan kita dalam hadis diberikan juga, ada beberapa hadis yang mengingatkan bahwa ada orang puasanya gagal. Ini masalahnya. Dan kalimatnya tidak mengatakan ada, tapi banyak. Rubba so'imin laisa lahu min siyami illal ju'. Rubba. Dalam riwayat lain, kam min so'imin. Betapa banyak, kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa, dan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dahaga. Pertanyaannya, kalau kalimat menggunakan kata banyak, itu secara hitungan sederhana, kira-kira lebih dari 50%. Dan itu bahaya. Kan? Itu bahaya. Kalau lebih dari 50% yang berpuasa itu gagal, tentu bahaya. Dan kita berpotensi juga, jangan-jangan. Maka artinya itu satu warning. Satu peringatan keras bahwa banyak orang berpuasa, ternyata hanya mendapat lapar dahaga saja. Bahkan kadang-kadang kita berpuasa tidak sempat lapar dahaga juga kalau memang kita berlebihan. Jadi sahurnya berlebihan makannya, bukanya berlebihan makannya, ketika siang tidurnya juga berlebihan. Maka dia tidak akan pernah mengalami lapar dahaga. Jangan sampai puasa lapar dahaga nggak dapat, pahalanya juga nggak dapat. Jadi ternyata puasa mengalami lapar dahaga juga masih satu poin tersendiri juga. Nah, di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bagaimana ada kecelakaan dan ancaman bagi orang yang menjalani Ramadan, mengalami Ramadan, memasuki Ramadan, falam yukfarulahu, tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Berarti ada hadis-hadis yang mengingatkan ada yang gagal dalam Ramadan, ada yang tidak sukses dalam Ramadan. Dan ini kan menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita menjauhi karakter-karakter seperti itu. Bagaimana kita mempunyai kharitatut thariq, ya, peta yang jelas terkait Ramadan ini. Ada beberapa di antaranya, ya tentu ini sesuatu yang sebenarnya kita banyak mengulang-ulang hari ini, tapi tidak ada salahnya ya kita mempunyai penekanan-penekanan pada hal tertentu. Yang pertama, bagaimana kita sukses Ramadan? Yang pertama tentu dimulai dari niatan yang kokoh, niatan yang ikhlas, niatan yang kuat, motivasi yang lurus. Karena kita tahu syarat di dalam diterimanya amal kita adalah yang pertama niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah yaitu sesuai dengan aturan syariat atau kaifiyah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana menjaga niatan? Ramadan sendiri itu kan ibadah yang berat, secara zahirnya berat. Karena tidak makan dan tidak minum. Ya, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan di dalam Al-Quran juga diakui. Karena itulah di dalam Al-Quran menggunakan kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah yang berat menggunakan kalimat kutiba, sebagaimana yang lainnya. Kutiba alaihimul qital, peperangan itu berat, dan juga kisos, syariat kisos itu juga berat. Maka puasa itu berat. Sehingga kita dihibur dengan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat terdahulu sebelum kamu. Ini satu hiburan dalam tanda petik, artinya memberikan satu informasi bahwa ini berat tapi sudah dijalankan orang-orang dahulu. Ada temannya banyak. Kita kan melakukan sesuatu yang berat kalau sendirian itu menjadi lebih berat. Tapi kita melakukan sesuatu yang berat dan kita tahu ada banyak orang yang menjalankannya, maka sesuatu itu menjadi lebih ringan. Kira-kira sama seperti ketika kita puasa sunnah dengan puasa wajib. Puasa sunnah itu kenapa bagi sebagian orang itu berat? Karena dia merasa sedikit temannya. Puasa Ramadan, puasa wajib, kenapa banyak orang yang tidak merasa berat atau ringan? Karena dia merasa semua orang juga berpuasa hari itu. Nah, kembali kepada bagaimana menguatkan niat. Menguatkan niat di tengah tadi kondisi yang saat ini. Pertama,
puasanya sendiri itu suatu ibadah yang berat. Yang kedua, kondisi kita hari ini juga berat. Maka perlu kita ulang lagi sesungguhnya bagaimana apa saja yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Kita ini kan butuh satu hope ya, roja, satu harapan. Jadi semakin kita meyakini harapan-harapan itu ketika dalam kondisi berpuasa, maka insya Allah puasa yang kita jalani juga akan menjadi semakin ringan. Itulah motivasi. Dan niatan kita juga menjadi semakin kuat, semakin ikhlas. Dan banyak hadis yang menegaskan apa sih keutamaan Ramadan, keutamaan orang berpuasa, apa yang dijanjikan Allah kepada orang berpuasa. Tapi saya hanya tekankan sorot pada satu hadis yang menggambarkan betapa mulianya orang berpuasa, yaitu hadis yang Rasulullah SAW bersabda, la khulufu famus sha'im atyabu indallah min rihil misik. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ini seolah terlihat biasa. Tapi yang menarik adalah kalau kita ambil satu analisa, kapan lagi bau mulut itu dihargai? Ada nggak momentum ketika bau mulut itu dihargai? Pejabat sekalipun, orang kaya sekalipun, orang yang punya kekuasaan sekalipun, tidak ada yang menghargai bau mulutnya. Itu sesuatu yang tidak pernah dibahas dan selalu diremehkan. Bagi orang yang berpuasa, tidak. Bagi orang yang berpuasa, bau mulutnya saja dibahas dalam hadis. Dibahas dengan bahasa positif. Yaitu apa? Dia mungkin bau di dunia, tapi di akhirat tidak. Di akhirat lebih wangi di sisi Allah. Ini dalam bahasa lain, berarti orang berpuasa itu luar biasa. Bau mulutnya saja dihargai. Kira-kira bagaimana keringatnya? Kira-kira bagaimana tilawahnya? Kira-kira bagaimana ibadahnya? Kira-kira bagaimana jihadnya ketika Ramadan? Kira-kira bagaimana produktivitasnya? Kalau dia bau mulut saja, yang dalam hal ini pasif, ada harganya. Maka beruntunglah orang-orang yang berpuasa. Ketika kita berpuasa, dalam perasaan kita itu ada energi bahagia. Kenapa? Bau mulut saya dihargai nih. Apalagi yang lainnya. Ya, jadi jangan remehkan puasa kita karena bau mulut orang yang berpuasa saja dihargai. Apalagi yang lainnya lebih-lebih lagi. Maka dengan niatan seperti itu, tentu dengan niatan-niatan lain, ya sekali lagi tetap jaga keikhlasan. Karena apa? Kita tahu ya kalau bicara puasa itu apa? Puasa itu menahan, makan, minum, dan yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau kita pada bahasan niat itu jelas ya, bagaimana tidak boleh ya tentu dalam menjaga keikhlasan ini jangan sampai dalam benak kita ada memanfaatkan momentum puasa dengan niatan utama untuk mengurangi lemak-lemak dalam tubuh misalnya. Dengan niatan diet misalnya. Jadi itu kalau terjadi anggap saja sebagai bonus, tapi jangan jadi niatan utama. Maka sekali lagi kita jaga keikhlasan niat kita, motivasi kita dalam berpuasa itu menjadi satu kunci untuk sukses Ramadan. Kunci yang berikutnya, yang nomor 2 adalah bagaimana kita memahami fikih puasa. Karena kita tahu tadi ya, bahwa orang yang diterima amal ibadahnya itu syaratnya ada 2. Yaitu syarat yang pertama adalah dia ikhlas karena Allah Ta'ala, yang kedua adalah sesuai kaifiah. Maka ini penting. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmu, jangan-jangan puasa kita bisa rusak. Kalau kita meremehkan, sementara kalau kita bicara fikih Ramadan itu luar biasa. Banyak sekali aturan-aturan yang mungkin sebenarnya kita sudah biasa mendengar. Artinya setiap tahun pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu kan selalu berulang ya. Sesuatu yang tidak benar-benar baru sebenarnya, sesuatu yang sudah dibahas sejak lama, cuman perlu memang ketika kita Ramadan ya kita kembali menguatkan lagi, kembali kita mengingat lagi, dan itu sah-sah saja, nanti bisa ditanyakan. Tapi kalau kita bahas dari awal terkait fikihnya, tentu luar biasa panjang sekali. Dari mulai yang terkait siapa yang wajib puasa,
kemudian siapa yang boleh tidak berpuasa. Nah, itu biasanya pertanyaan awal terkait rukun puasa begitu. Siapa yang wajib? Siapa yang boleh berbuka? Dan biasanya yang menjadi masalah yang sering ditanyakan adalah pertama, para pekerja berat. Ya, di sekitar kita ada tukang bangunan, ada mungkin tukang beca, tukang sampah, dan seterusnya. Apakah mereka termasuk yang disebut dengan waladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin? Maka betul mereka termasuk orang-orang yang diberikan kebolehan tidak berpuasa dan harus membayar fidyah. Di antaranya adalah orang yang tua, renta, yang memang sudah tidak bisa berpuasa, berat sekali untuk berpuasa, atau orang yang sakit tetapi tidak bisa atau diharapkan kesembuhannya, dan puasa itu akan semakin memperberatnya. Termasuk yang ketiga ini, para pekerja berat yang memang harus terus bekerja. Cuman ini sekali lagi, ini wilayahnya tiap orang itu beda-beda. Kalau ada yang memang punya semangat, keimanan luar biasa, maka dan dia memungkinkan hal itu, dia bisa bekerja di 11 bulan sebelum Ramadan untuk menyimpan dana di 1 bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan dia tidak bekerja, maka dia tentu memilih itu jauh lebih baik. Ya. Tapi ketika dalam 11 bulan dia ternyata tidak bisa menyisihkan dana apapun, dan ketika Ramadan harus kemudian tetap berpuasa, harus tetap bekerja, maka dia termasuk yang mendapatkan rukhsah. Karena apa? Karena memang pekerjaannya yang berat. Tapi ya secara aplikasi di lapangan kita juga melihat banyak orang yang bekerja berat tapi tetap semangat berpuasa. Ini tentu sesuatu yang harus kita apresiasi dan kita renungi juga. Jadi golongan yang pertama adalah golongan yang golongan yang renta, yang berat. Dan kemudian yang sering ditanyakan adalah bagaimana ibu hamil dan menyusui. Ini ditanyakan tiap tahun. Tahun kemarin hamil, tahun sekarang menyusui. Jadi kemarin tanya, sekarang sudah nanya lagi. Ya. Tahun depannya bisa jadi hamil lagi. Jadi pertanyaan akan ada terus. Ya. Pertanyaan seperti ini akan ada terus. Dan semua pandangan itu sepakat bolehnya berbuka, boleh. Cuman berbeda pendapat tentang bagaimana cara mengkodoknya. Itu saja. Ya. Bagaimana cara mengkodoknya. Permasalahannya yang dicari biasanya adalah cara mengkodok yang paling praktis, ya, yaitu membayar fidyah saja. Ini yang dicari. Cuman memang ada pendapat, ini pendapat Ibnu Umar, pendapat Ibnu Abbas, di mana wanita hamil dan menyusui itu dianggap sebagai alladzina yutiqunahu, orang-orang yang berat menjalankannya, maka boleh tidak berpuasa dan gantinya sebagai fidyah. Tapi sekali lagi, ini bukan pandangan imam madhab yang 4. Ini pendapat sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Pandangan ini tidak populer di kalangan ulama sebenarnya, tapi populer di kalangan ibu-ibu. Ya. Populer di kalangan ibu-ibu karena mengganti pakai fidyah kan lebih mudah. Sementara Abu Hanifah mengganti cukup dengan qadha karena disamakan dengan orang yang sakit. Yang menarik adalah Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i yang populer di negeri kita, itu justru paling berat dan paling tegas di dalam masalah wanita hamil dan menyusui bagaimana menggantinya. Mereka mengatakan kalau sang ibu itu takut pada dirinya sendiri, disamakan dengan sakit, maka kemudian hanya wajib untuk mengqadha saja. Tapi kalau wanita hamil itu takut atas kondisi anaknya, maka dia bukan hanya mengqadha tapi juga membayar fidyah. Jadi malah dua-duanya, ya. Jadi ini beragam perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Lalu bagaimana dong teknis aplikasinya? Saya kira yakin ya semuanya kebolehan berbukanya semua sepakat, tapi yang paling menarik adalah tentu bagaimana menyemangati. Apakah benar-benar harus berbuka, ya, atau sebenarnya mampu untuk berpuasa. Jadi seolah-olah pandangan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu menyemangati para ibu-ibu, benar nggak? Benar nggak ini memang berbuka, harus berbuka, atau jangan-jangan karena kita atau para ibu-ibu yang mungkin meremehkan atau tidak semangat dalam berpuasa. Maka kondisinya berbeda-beda. Perlu berkonsultasi dengan dokter kandungan, termasuk berbeda juga antara yang hamil di bulan-bulan awal dengan hamil yang di bulan-bulan akhir. Termasuk berbeda juga antara anaknya masih bayi membutuhkan ASI eksklusif dengan anaknya yang sudah 1,5 tahun, bayinya yang sudah mempunyai asupan dari luar gizi yang bermacam-macam, tentu kondisinya berbeda-beda.
Maka setiap orang bisa berbeda-beda dalam melihat hal ini. Kalau Dr. Yusuf Qaradawi mengambil pandangan yang tengah-tengah. Jadi para ibu hamil diminta untuk mengkodok terlebih dahulu, berupaya untuk mengkodok terlebih dahulu. Tapi ternyata ketika tiap tahun hamil ya pada titik tertentu maka kemudian dibolehkan membayar fidyah. Itu menurut Dr. Yusuf Qaradawi. Ketika memang menumpuk setiap tahun, maka kemudian bisa mengambil pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Nah, sekali lagi ini sangat teknis dan berulang pertanyaan setiap tahun dalam masalah ini. Kemudian biasanya terkait di dalam kalau masalah tadi ya fikih itu tadi kewajiban rukun puasa itu berarti terkait dengan yang pertama berniat dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang kedua menahan dari yang membatalkan. Maka fikihnya terkait tentang apa sih yang membatalkan biasanya itu. Untuk niatan jelas. Niatan innamal a'malu binniyat. Di dalam hadis yang lain juga dikatakan man lam yabit atau man lam yujmi as-siyam qoblal fajar fala siyamalahu. Siapa yang tidak atau belum berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Maka untuk masalah niat ini penting, hanya saja yang disebut niat itu tidak harus dilafalkan, bisa dalam hati. Yang dilafalkan boleh, apalagi kalau memang orang tersebut sering ragu-ragu ya. Dan hari-hari ini ya kita lihat memang kadang dilafalkan secara bersama-sama untuk mengingatkan. Tapi pada prinsipnya niat tidak mensyaratkan hal itu. Niat bisa setiap malam, boleh juga niat di dalam satu awal bulan sekaligus. Gitu. Dan yang jelas tidak boleh disamakan dengan niat puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu ada kekhususan, misalnya niat boleh di siang hari. Ya, sebagaimana pernah Rasulullah SAW, beliau masuk ke rumah dan tidak menemukan makanan, dan seharian sejak bangun tidur tadi belum makan, belum minum, maka beliau berniat berpuasa sunnah pada hari itu. Itu boleh. Tapi tidak berlaku bagi mereka yang bagi kita yang akan puasa wajib. Kemudian pembahasan berikutnya yang membatalkan. Yang membatalkan ya pada prinsipnya pasti ada perbedaan. Yang tidak boleh adalah sesuatu yang di waktu masa kecil ya kita sering traumatis dengan adanya hal-hal yang membatalkan, kita ditakut-takuti oleh teman-teman kita, maka sesungguhnya tidak demikian. Misalnya menelan air liur ya dikatakan batal, akhirnya ketika kecil kita sibuk untuk meludah, padahal hari ini yang namanya meludah bisa berbahaya ya, penyebaran COVID-19 nanti malah. Jadi menelan air liur, menelan ludah itu tidak membatalkan ya, karena dia belum keluar sama sekali dan itu bukan minuman secara tabiat ya. Kemudian juga waktu kecil kita trauma mungkin kalau mohon maaf mengorek-ngorek kuping ya, kuping hidung ya, itu dikatakan membatalkan. Tidak ya, tidak ada, karena itu sudah mengeluarkan ya, bukan memasukkan. Itu bukan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan makanan sekalipun. Begitu pula keluarnya darah ketika terluka itu tidak membatalkan. Memang ada hal-hal yang memang para ulama menangis juga dikatakan membatalkan. Tidak. Pada prinsipnya sesuatu yang mengeluarkan tidak batal, kecuali hal tertentu nanti juga kita bahas ya. Tapi ada perbedaan pendapat, misalnya masalah muntah dengan sengaja, batal atau tidak. Maka kalau dalam kondisi yang sengaja dan banyak sekali itu bisa jatuh batal. Tapi kan kita dalam kondisi sehari-hari tidak pernah atau jarang ya, nah, disebut dengan muntah dengan sengaja. Biasanya tanpa sengaja. Dan kalaupun muntah biasanya dalam kondisi sakit. Berarti dia punya rukhsah sendiri untuk membatalkan puasanya dalam kondisi sakit. Kemudian terkait dengan donor darah ya, sama dengan dikiaskan kalau dulu adalah berbekam. Berbekam awalnya memang ada dalil yang mengatakan tidak boleh dan membatalkan, tapi jumhur ulama mengambil dalil yang belakangan yang mengatakan tidak boleh, mengatakan boleh. Berarti kalau donor darah itu juga boleh, tetapi sejatinya tentu lebih baik ya secara kedokteran dilakukan pada waktu malam hari ya, tidak pada waktu siang hari. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tentang mengeluarkan mani. Kalau tanpa sengaja, misalnya mimpi basah, berarti itu tidak
tidak batal, ya, tidak batal. Sebagaimana makan saja kalau lupa tidak sengaja itu juga tidak batal. Cuman nanti pertanyaannya adalah lupa makan di bulan Ramadan itu pada hari keberapa kira-kira? Kalau hari pertama, kedua masih wajar ya. Kalau misalnya sudah masuk hari ke-15 masih lupa, kira-kira aneh itu, mungkin alam bawah sadarnya ya. Nah, tapi setidaknya itu sudah dijelaskan ya. Nah, bagaimana kalau suami istri bermesraan secara sengaja sampai kemudian keluar mani, maka itu yang membatalkan. Itu yang membatalkan. Ya. Tapi kalau bermesraan, berciuman, ya sekedar mukaddimah atau pembukaan itu berbeda pandangannya. Umar bin Khattab pernah konfirmasi kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini sona'tu amron aziman. Ya Rasulullah, aku berbuat sesuatu yang besar. Apa ini? Aku berbuat sesuatu, yaitu aku mencium istriku ketika berpuasa. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan analog. Bagaimana kalau engkau berkumur-kumur, batal tidak? Tidak ya Rasulullah. Maka wafima, itu juga tidak batal. Ya, jadi itu tidak membatalkan. Jadi mencium, bermesraan secara umum, siang hari Ramadan dibolehkan. Apalagi kalau malam hari, ukhillalakum lailatas siyam, rafasu ila nisaakum. Malam hari boleh. Dan ini satu apa namanya hikmah luar biasa. Karena apa? Puasa umat-umat terdahulu dan puasa sahabat di awal-awal itu sempat paketnya lengkap. Malam hari juga ditambah tidak boleh berhubungan suami istri. Jadi berat sekali. Siangnya menahan lapar, menahan syahwat, malam hari masih menahan, di 30 hari nggak boleh berhubungan dengan suami istri. Maka kemudian turunlah ayat ukhillalakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum, dibolehkan. Maka ini satu hal yang fitrah yang harus juga kita syukuri. Nah, Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah ketika Ramadan, ketika siang hari Ramadan berpuasa, beliau juga masih mencium istrinya. Nah, ini tapi Ibunda Aisyah memberikan keterangan, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Sehingga kemudian para ulama ya berhati-hati bagi pasangan muda, pengantin baru, bagi pasangan tua yang kira-kira bisa menahan syahwatnya lebih terkendali, maka dibolehkan bermesraan, berciuman ya. Tapi bagi pasangan muda itu menjadi sesuatu yang makruh ya, sesuatu yang makruh karena dikhawatirkan akan terjadi berhubungan suami istri di siang hari Ramadan yang itu merecehkan dan mengurangi kehormatan puasa sehingga diganjar dengan hukuman yang berbeda. Membebaskan budak ya, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Jadi sangat-sangat berat ya kondisinya ketika berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Tapi kalau tadi bermesraan itu masih dimungkinkan. Nah, hal-hal yang lain tentu banyak, bisa diperlebar nanti kalau ada kesempatan tanya jawab, tapi memang fikih demikian. Pasti juga ada perbedaan pendapat. Seperti penggunaan infus, suntikan, ada perbedaan pendapat. Apakah yang berisi obat? Kalau berisi obat mungkin tidak masalah, semua sepakat. Ada juga yang mengatakan batal, tapi bagaimana kalau yang berisi makanan? Ya, berisi gizi, berisi zat makanan yang dimasukkan melalui jalan darah. Tentu yang hakikatnya dia adalah makanan membuat seseorang itu kenyang atau kuat, maka ada yang mengatakan itu batal. Tapi ada juga yang mengatakan tidak batal karena dia tidak melalui jalan makanan yang wajar, yaitu kerongkongan. Maka tidak batal. Dan ini menjadi masalah perbedaan yang seharusnya tidak perlu terjadi, atau di Indonesia setidaknya tidak jarang untuk dibahas. Karena orang Indonesia jangankan sampai diinfus ya, baru sakit-sakit sedikit saja sudah membatalkan diri dulu puasanya. Jadi ini hal-hal juga yang perdebatan, tapi kadang-kadang ternyata di lapangan tidak aplikatif karena orang sakit langsung membatalkan puasanya, maka tidak perlu diperdebatkan ketika infus karena dia sudah dalam kondisi tidak berpuasa. Nah, hal-hal yang lain itu terkait dengan fikih Ramadan. Jadi kedua, kita harus memahami fikih Ramadan sebagai salah satu upaya kita untuk sukses di bulan Ramadan ini. Yang ketiga adalah mari kita menjaga
puasa kita agar optimal pahalanya. Jangan sampai yang disebutkan tadi, puasa hanya lapar dahaga. Maka bagaimana caranya? Caranya mari kita optimalkan sunnah-sunnah puasa. Supaya pahalanya kita optimal dulu, sunnahnya kita jalankan dulu. Apa itu? Sederhana, misalnya makan sahur dan mengakhirkannya. Kemudian ketika berbuka puasa menyegerakannya. Ini kan sunnah yang indah, sunnah yang sesuai kebutuhan manusia, sunnah yang fitrah. Yaitu apa? Mengakhirkan sahur dan di dalam sahur tentu ada kesempatan-kesempatan untuk kita bermunajat dan menyegerakan berbuka. Berbuka bisa dengan kurma atau rutab, atau kalau tidak cukup dengan air. Karena berbuka semua sepakat ya, yang penting adalah azannya. Begitu azan, kita bisa menikmati hidangan buka puasa kita. Nah, ini yang menarik ya. Jadi sunnahnya itu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Artinya apa? Ternyata Islam adalah agama yang indah, yang mudah, sebagaimana disebutkan dalam ayat puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Jadi tidak ada yang kelihatannya, kalau dalam logika biasa, itu kan wah bagaimana kalau orang dia mengakhirkan berbuka sampai isya, kira-kira dalam logika biasa perjuangannya lebih berat, insya Allah pahalanya lebih banyak. Semangatnya begitu, tapi itu ditolak. Itu tidak tepat. Sunnah yang tepat adalah menyegerakan berbuka. Maka hari ini kita banyak belajar ya dalam kondisi penyebaran wabah ini. Belum tentu yang semangat itu adalah sunnah yang tepat. Belum tentu yang terlihat hebat, yang terlihat semangat, yang terlihat militan, itu belum tentu sunnah yang tepat. Di dalam kondisi penyebaran wabah hari ini ada banyak permasalahan-permasalahan fikih yang harus kita kaji lebih mendalam. Karena yang terlihat hebat, semangat, belum tentu ternyata sunnah yang tepat. Nah, kemudian juga kita jaga, optimalkan pahala puasa kita, sekaligus juga menghindari hal-hal yang menjadikan pahala puasa kita itu hilang atau rusak. Dikatakan banyak dalam hadis disebutkan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaisa lillahi hajah min an yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kedustaan, perbuatan maupun perkataan dusta, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan minumnya. Ini kan hadis yang menyindir luar biasa. Jadi kalau sekiranya orang tidak meninggalkan perbuatan dusta, perkataan dusta, Allah nggak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Allah nggak butuh dia berlapar-lapar dahaga. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk mengoptimalkan pahala puasa kita. Apa tadi? Menguatkan sunnah-sunnahnya dan menjauhi apa yang mengurangi. Karena kalau pembahasan para ulama jelas ya, kemaksiatan, marah-marah, kedustaan mungkin tidak membatalkan puasanya, tapi dia mengulangi dan menghilangkan pahala puasanya, dan itu juga sesuatu yang buruk. Dan sunnah-sunnah yang hari ini kita lihat tadi, kalau di bulan Ramadan ini kita bisa mengambil pelajaran dari sunnah sahur. Sahur ini ada keberkahan. Kata Rasulullah, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahur ini ada keberkahan. Karena apa? Selain ada waktu yang mustajab, di dalam makan sahur kita itu berarti kita berikhtiar. Kita menjalankan sunnah ikhtiar untuk mendapatkan puasa yang sukses. Itulah sahur. Kita ingat ya, bagaimana kaidah manajemen tawakal. Orang tidak disebut tawakal kalau dia tidak berusaha dulu. Para sahabat, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya, apakah aku membawa ontaku, apakah aku mengikatnya lalu aku bertawakal? Apa aku lepas dan aku bertawakal? Apa kata Rasulullah? Ikat dulu baru bertawakal. Maka demikian pula cara kita untuk tawakal ketika Ramadan adalah makan sahur. Ikhtiar kita adalah makan sahur, dan tentu ikhtiarnya makan sahur dengan makanan yang memungkinkan untuk kita lebih kuat menjalani puasa hari itu dan lebih produktif. Makanya kalau hari-hari yang biasa Ramadan itu gegap gempita dengan buka bersama, barangkali tahun ini tidak seperti itu. Ya, barangkali tahun ini kita akan lebih fokus dalam arti buka biasa, dan kita bisa fokus dengan sahurnya, karena sahur itu adalah ikhtiar kita untuk puasa sukses. Kalau berbuka itu kan menyelesaikan puasa ya, dengan apapun ya insya Allah suatu kebaikan. Tapi kalau sahur itu adalah ikhtiar kita
bagaimana mengoptimalkan sahur yang kemudian bisa mensukseskan puasa kita. Jadi bukan berarti kemudian sahurnya harus berlebihan, bukan. Tetapi mengikhtiarkan agar kita bisa menggunakan momentum sahur untuk menguatkan puasa kita agar produktif. Nah, itu yang ketiga. Yang berikutnya adalah mari kita menghias Ramadan kita dengan amal-amal soleh, dengan produktivitas, dengan amal-amal yang dianjurkan. Makanya tidak tepat kalau dalam Ramadan kita hanya tahniahnya puasa saja, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Tidak tepat, karena Ramadan bukan hanya diisi dengan puasa. Amal-amal dalamnya banyak sekali. Maka yang lebih tepat ya selamat menunaikan ibadah Ramadan. Luar biasa. Kita ada tarawih, kita ada tilawah Al-Quran, dan semuanya dicontohkan Rasulullah SAW. Walaupun tadi tarawih ada anjuran untuk kali ini adalah tarawih di rumah masing-masing, apalagi dalam daerah-daerah yang zona merah, penyebaran wabahnya sangat risiko, dikhawatirkan, maka bisa sholat tarawih di rumah. Dalam kondisi biasa, sholat tarawih di rumah saja pernah Umar bin Khattab mengatakan, ini yang tidur, ya, yang sholatnya nanti lebih utama daripada sholat yang bareng-bareng. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan waktunya. Karena waktu yang lebih utama ketika menjalankan Qiyamul Lail adalah sepertiga malam yang terakhir. Nah, itu dalam kondisi normal saja, itu ada keutamaan, mungkin kita ada lebih keutamaan. Tapi sekali lagi tentu ini adalah kondisional sekali. Kondisional sekali. Itu perdebatan soal itu akan senantiasa ada, tapi kita lihat dalam kondisi saat ini yang wajib saja, yang sholat berjamaah maupun sholat Jumat saja, kalau dalam kondisi zona merah juga diminta untuk kita di rumah, apalagi tarawih yang konteksnya adalah sunnah. Jadi secara prioritas tentu justru malah lebih mudah, ya. Kemudian juga ada tilawah, tadarus. Rasulullah SAW menyelesaikan Al-Quran, ya, beliau murajaah, ya tadarusun, ya, tadarus dengan Jibril setiap malam bulan Ramadan. Kemudian juga beliau meningkatkan sedekahnya pada bulan Ramadan. Dikatakan kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, menjadi lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Maka ini kesempatan dalam kondisi saat ini yang begitu berat, sebagian saudara kita tentu mengalami ujian luar biasa dalam kehidupan ekonominya, dari berpenghasilan, tidak punya penghasilan, atau berkurang penghasilannya, atau banyak sekali yang kemudian tentu harusnya menjadikan Ramadan kali ini sisi kita untuk berbagi harus lebih kuat. Sisi kita untuk berusaha menyelesaikan masalah-masalah orang-orang di sekitar kita itu harus lebih kuat. Dan itu jauh, insya Allah bisa menebus apa yang kita khawatirkan. Ketika kita sedih tidak atau belum bisa optimal ke masjid, ketika kita sedih tidak optimal ke masjid, maka sadarilah Rasulullah SAW sendiri mengatakan, aku keluar dari iktikaf, ya, aku keluar untuk menyelesaikan urusan saudaraku, membantu dia, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan syahr, sebulan penuh. Jadi iktikaf Masjid Nabawi sebulan itu sudah kita bayangkan pahalanya pasti luar biasa. Tapi ternyata lebih disukai Rasulullah SAW berbuat kebaikan yang nyata, menyelesaikan problematika saudaranya. Maka ini peluang kita dalam Ramadan, ketika kita tidak bisa iktikaf 10 hari terakhir nanti, ketika kita tidak bisa banyak ke masjid hari-hari Ramadan ini, pastikan kita menggantikannya dengan pahala yang lebih besar daripada pahala iktikaf di Masjid Nabawi. Apa itu? Menyelesaikan masalah saudara kita, tentu sesuai dengan kemampuan. Maka jadikanlah Ramadan ini momentum kita untuk mencari amal-amal yang terbaik. Mencari amal-amal yang terbaik, mencari amal-amal yang lebih tepat. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lainnya. Bukan yang menjadi masalah dan bukan yang menjadi sebab adanya masalah. Maka sekali lagi kalau ada yang menghubungkan dengan fenomena stay at home atau sholat di rumah saja, sederhana. Mari kita niatkan kalau kita sholat di rumah, karena apa? Karena kita ingin menjadi solusi dari permasalahan ini. Karena kita ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas.
Jadi kalau kita niatkan kita sholat di rumah karena itu, karena kita ingin menjadi bagian solusi dari menyelesaikan penyebaran wabah ini, bukan dari bagian yang membuat masalah baru. Itu harus kita niatkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita menghiasi Ramadan, yang terakhir bagaimana kita mempertahankan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, Ramadan kita sukses bukan dilihat dari cara kita mengawalinya, tapi justru cara kita mengakhirinya. Maka kita dimotivasi tentang bagaimana Rasulullah SAW menutup Ramadan dengan iktikaf, bagaimana juga di akhir Ramadan dijanjikan Lailatul Qadar, itu sebenarnya satu motivasi bahwa di akhir Ramadan kita juga harus sukses sebagaimana kita mengawalinya. Artinya, mari kita jaga ketahanan fisik kita, mari kita jaga kesehatan kita, mari kita jaga semangat kita untuk menjalani Ramadan dari awal hingga akhir dengan lebih baik. Dan khusus tahun ini tentu hikmahnya bisa jadi di akhir Ramadan kita tidak disibukkan dengan persiapan lebaran yang bermacam-macam. Mungkin sebagian besar tidak mudik dan sebagian besar juga tidak akan meramaikan pertokoan-pertokoan. Yang dulu seringkali mengganggu iktikaf kita, yang dulu seringkali mengganggu akhir Ramadan kita, hari Ramadan ini sepertinya tidak. Maka jadikanlah ini kesempatan bagi kita untuk bisa mengakhiri Ramadan dengan jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang, jauh lebih khusyuk, dan semoga juga kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar itu masih terbuka lebar di depan kita. Karena syarat mendapatkan Lailatul Qadar tidak harus di masjid, ya. Tapi apa syaratnya? Menghidupkan malam. Jadi sekiranya kita bisa menghidupkan malam, ya, dengan sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan sholat tarawih atau qiyamul lail, semoga itu juga menjadi, insya Allah itu disebut dengan menghidupkan malam, dan semoga menjadi salah satu peluang bagi kita untuk mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan upaya kita untuk tetap menyambut, mengisi Ramadan di tengah kondisi saat ini dengan tetap bergembira, dengan tetap semangat, dan mari kita syiarkan Ramadan ini di minimal di rumah kita, di keluarga kita syiarkan. Karena apa? Karena kita bahagia dengan Ramadan itu alasannya kadang-kadang sederhana. Apa alasannya? Karena kita ingat masa kecil yang bahagia ketika Ramadan. Artinya apa? Bagi Bapak Ibu, PR-nya hari ini adalah mari kita buat Ramadan ini adalah Ramadan yang paling membahagiakan untuk anak-anak kita. Ramadan yang paling bersejarah, Ramadan yang paling berkesan, dan Ramadan yang akan dirindukan anak-anak kita dan akan diingat sampai kelak mereka dewasa dan tua nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.